Hanya satu pertanyaan Pak sebelum selesai. Saya pikir tadi sudah komplit lah, sudah lengkap. Apakah Pastor Andi Simon bisa disimpulkan tidak menjalankan apa yang dikotbahkan selama ini, hanya pintar ngomong terkait memaafkan, mengampuni, dengan berjalannya proses hukum, padahal Pak Smith sudah minta maaf? Silakan Pak, ambanya. Jadi mudah-mudahan respon jawaban ini bisa menjadi closing statement juga. Langsung ya, bisa jawab ya. Jawaban saya adalah pelaporan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan doktrin atau ajaran. Tolong ini yang barangkali ada yang nguping di luar sana, yang kontra, yang sudah memberikan dukungan sedemikian rupa kepada Pak Smith, tolong diperhatikan, ini tidak ada kaitan dengan doktrin ajaran. Shalom semuanya. Shalom. Ya, shalom. Shalom Pak. Mana ini gambarnya Pastor Andi Simon? Pada kangen lihatnya. Udah kelihatan itu. Udah ya, ada ya. Ganteng sekali itu. Masa ganteng gitu nggak kelihatan, gimana sih Pak? Ini foto besarnya saya juga, kecilnya saya juga. Ini siapa yang ngatur ini foto? Bentar. Ah, ini mana? Itu di bawah itu. Kelihatan itu. Kayak di sini. Oh iya, shalom Pak, shalom. Shalom namanya, ya. Ya. Iya, saya punya Pastor Andi Simon selalu menggoda Pak. Oke, hanya satu pertanyaan Pak sebelum selesai. Saya pikir tadi sudah komplit lah, sudah lengkap. Saya pikir kita tidak terus-menerus lagi seputar di sini. Hanya satu aja. Ya. Ketika saya tonton durasi 3 jam dari diskusi mereka, firman Tuhan sampai ke sana kemari, tidak masalah, itu baik ya, nggak apa-apa ya. Tapi pertanyaannya untuk Pastor Andi Simon, apalagi saat terakhir ini sekarang, hambanya Pastor Andi Simon, apakah Pastor Andi Simon bisa disimpulkan tidak menjalankan apa yang dikotbahkan selama ini, hanya pintar ngomong terkait memaafkan, mengampuni, dengan berjalannya proses hukum, padahal Pak Smith sudah minta maaf? Silakan Pak, ambanya. Ini perlu dijawab. Silakan Pak. Ya, shalom semuanya. Shalom. Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Yohanes Faida ya. Ya, Bapak Pendeta Daud Timotius Tampu Bolong, rekan-rekan Pak Ardi, Pak Denny, dan juga Pastor DHI. Ya, puji Tuhan. Jadi mudah-mudahan respon jawaban ini bisa menjadi closing statement juga. Dan Pastor nggak bisa berlama-lama, terima kasih udah buat acara ini, karena lihat tuh, bukan cuma baju merah, mata so merah. Keren juga merah. Iya. Jadi langsung ya, Pastor jawab ya. Jawaban saya adalah ini semua berproses. Ini bukan akhir. Berikanlah ruangan untuk berdoa. Dan berikanlah ruangan untuk kita melihat jawaban doa. Mudah-mudahan kehadiran kita ini hari ini, dan juga teman-teman, ya pasti ada pro dan kontra. Harapanku sebagai orang yang belajar terus melakukan kehendak Bapa, hal-hal ini tidak mungkin niat hati untuk membantu, baik pro ataupun yang kontra. Tapi harapan saya mudah-mudahan ini tidak memperkeruh keadaan. Berilah ruangan untuk berdoa, dan berilah ruangan untuk Tuhan menjawab doa. Saya orang percaya, saya melayani Tuhan. Tuhan pasti bisa mendidik hatiku dan hati semua orang yang berdoa. Jadi saya kira itu jawaban saya. Kita nggak bisa melarang orang menilai kita,
tetapi sebagai saya yang melayani Tuhan, pesan kepada seluruh kekasih Tuhan, saudara-saudaraku yang buat acara ini dan teman-teman sekalian, pro dan kontra, mari. Berilah ruangan untuk berdoa, berilah ruangan untuk Tuhan menjawab doa di hati setiap kita. Dia adalah Immanuel. Closing statement Pastor adalah, ini belum akhir. Iman adalah sebuah perjalanan. Faith to faith, glory to glory. Untuk mencapai step berikutnya, itu adalah sebuah perjalanan. Tentu saya hari ini ada karena sebuah perjalanan. Hamba-hamba Tuhan, mitra doa juga hari ini saya lihat semakin luar biasa, keren-keren pelayanannya. Sebuah perjalanan. Jadi, mohon juga dukungan doa kepada Pastor Andy, karena saya ini manusia biasa yang punya banyak keterbatasan dan kekurangan. Saya pasti bisa kuat deh, karena doa. Itu saja. Terus memberkati. Shalom semuanya. Shalom, Pastor. Halo Pastor, terima kasih. Ya, masih. Ya, oke. Saya pikir itu udah closing statement ya teman-teman. Yang jelas, seperti dikatakan oleh hambanya tadi, apa yang kita berbuat malam hari ini bukan dalam rangka pembenaran, tetapi dalam rangka sebenarnya menyatakan kasih. Dan biarlah apa yang kita katakan sebenarnya ada klarifikasi itu perlu, supaya tidak disalahpahami oleh orang lain karena informasi yang tidak akurat dari yang bersangkutan. Jangan katanya itu nanti repot, bahkan bisa menimbulkan hal-hal nanti yang tidak baik. Oleh karena itu, klarifikasi kita malam hari ini, kita berharap ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan sebenarnya seperti saya rindukan, bahkan Pastor Andi Simon saya pikir merindukan, biarlah terwujud sebenarnya doa Yesus di Yohanes 17, supaya kita semua menjadi satu. Dengan kesatuan itu kita bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasihmu. Sebelum kami pergi memberitakan kasihmu keluar, mulailah dari kami lebih dulu. Dan kami sebagai bentuk kesimpulan, karena sudah banyak hal yang kita bicarakan, pertama saya perlu sampaikan, pelaporan terkait dengan Pastor Smith itu tidak ada kesan terburu-buru, tergesa-gesa atau emosional, karena sudah berproses. Dan tadi kita sepakat proses yang dilewati melalui semua rangkaian ini, itu sebenarnya adalah bagian dari kasih sampai saat ini. Karena menurut saya yang saya pahami, kasih itu adalah kasih yang mendidik juga, bukan kasih yang membuat manja, untuk seperti katakan Pastor Yusuf Teo tadi, untuk membuat kita bertobat, berubah, dan melalui pengalaman ini barangkali ada sesuatu yang Tuhan mau bicara untuk menggodok supaya hidup dalam kerendahan hati. Yang kedua, pelaporan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan doktrin atau ajaran. Tolong ini yang barangkali ada yang mungkin di luar sana, yang kontra, yang sudah memberikan dukungan sedemikian rupa kepada Pastor Smith, tolong diperhatikan, ini tidak ada kaitan dengan doktrin ajaran. Doktrin ajaran apapun silahkan, dikritik silahkan, digali, dieksplorasi silahkan. Tapi ini terkait dengan pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan perbuatan tidak menyenangkan. Oke, berikutnya yang perlu saya sampaikan kepada kita, seperti yang sudah disampaikan tadi,
bahwa sebenarnya semua ini tetap dalam koridor kasih, sekalipun kelihatannya ada orang berkata ini presiden buruk, nanti membuat takut, nanti terintimidasi, nanti para pemula atau orang-orang yang mau mencoba membuat konten di YouTube. Saya pikir selama benar tidak perlu takut. Takut karena salah, berani karena benar. Dan yang terakhir semua, biarlah apa yang terjadi ini untuk menjadi sebuah pembelajaran berharga untuk kita bijak dalam bermedia sosial. Sebelum terakhir hambanya Pastor BHI memimpin dalam doa, saya mau mengajari teman-teman semua untuk belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris, saya ini orang bodoh, bahasa Inggris lebih pintar Pastor Andi Simon. Begini, belajarnya begini. Aku ingin pergi ke sekolah setiap hari. Coba dulu buat bahasa Inggrisnya. Tolong jangan pintar dulu. Jangan pintar. Aku apa? Tolong jawab Pak Dai. Aku apa, Pak? Hai. Hai, ingin. Apa ya? Apa? Pastor Andi Simon, ingin apa, Pak? Want. I want. Pergi. Coba Pak Pastor yang satu ini apa, Pak? Pergi. Go. Ah, go. Oke. Ayo Pak Daud. Pastor Daud. Tuh. Sekolah. Ayo Pak Dani. School. Go. Ah, setiap. Ayo Pak Ardi. Every day. Apa? hari. Kenapa saya buat contoh ini? Karena kita belum lancar bahasa Inggris, mikir dulu, baru ngomong. Itu intinya. Bukan saya mengajarkan bahasa Inggris, tidak. Tapi prinsipnya, mikir dulu kita matang-matang, baru ngomong, baru berkomen, sehingga tidak menimbulkan apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Mari kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai damai sejahtera